Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Direktur Lembaga Pendidikan Kiai Haji Badarudin, dan para wadir, Bapak Bahrudin MPD, Bapak Zainuri MPD, dan Bapak Kiai Haji Al-Jaini MPDI, beserta seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum, Nahdlatul Ulama Kota Blitar, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asatid wal asatidah, para santri, laki-laki dan perempuan. Saya suka memanggil laki-laki dan perempuan, karena kalau santriwan, santriwati, watinya enggak enak, enggak nyaman, ngoten Yai. Sejak kemarin saya sampaikan di Tulungagung, kok disebut santriwan, santriwati. Apalagi sudah mengarah ke sakinah mawaddah warahmah. Itu maka memberikan motivasi kepada santri untuk segera nikah. Sedangkan santri-santri kita ini santri-santri yang ingin terus melanjutkan pendidikan yang tertinggi. Insya Allah tidak segera nikah, kecuali nanti kalau minimal sudah lulus S1 maupun lulus S2. Itulah santri Nurul Ulum, NU Kota Blitar. Para santri wajahnya yang masih kelihatan imut-imut dan kelihatan cemerlang ya wajah-wajahnya karena belum banyak dosa. Kalau yang tua-tua itu sudah kelihatan amit-amit karena dosanya sudah sangat banyak, termasuk saya sendiri. Tapi insya Allah kalau para santri, kita ini termasuk santri ya. Insya Allah kita ini santri. Tidak ada istilah mantan santri. Tapi sampai nanti kita ke liang lahat, insya Allah juga tetap santri. Selama kita ini berpegang teguh terhadap ajaran yang sudah disampaikan oleh para kiai, yang sumbernya asli, yaitu dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Para kiai, asatid wal asatidah, dan para santri yang dirahmati oleh Allah. Di hadapan saya, ini santri putri, kelihatan juga cantik-cantik. Kelihatan melalui Zoom ini. Kalau tadi saya sebut yang laki-laki kelihatan cemerlang wajahnya,
yang putri juga lebih cemerlang. Bisa jadi tepuk tangannya agak lambat di sana, karena memang suara di sini berapa menit baru sampai di sana. Jadi para santri, putri dilindungi oleh Allah di sana. Kalau bergabung di sini bahaya. Bahaya. Di era milenial ini. Bahaya, Yai. Bahaya sekali. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa para santri tidak dibekali dengan HP. HP di rumah disimpan oleh orang tuanya. Kalau di sini insya Allah disimpan oleh asatid wal asatidahnya. Itu karena apa? Melindungi santri supaya tidak banyak dosa. Harus bersyukur itu, harus bersyukur. Saya dulu ketemu dengan santri putri, itu 3 tahun baru ketemu. Dan ketemunya ketika haflah akhir sanah. Saat itu dicampur, wah seperti kucing ketemu tikus ya. Jadi inginnya kenalan tapi malu-malu kucing ya, karena baru bertemu itu, karena baru bertemu. Saya dengan Pak Dr. Badat Muakhid, Wakil Rektor 3 yang duduk tadi di sebelah kiri saya itu, satu kamar ya dulu di Tebu Ireng. Jadi satu kamar dengan beliau. Makan pun juga seringkali satu lemper, karena seringkali makan intip. Intipnya tim-timan itu dimakan, dikasih air Yai. Waduh subhanallah, itu bilangnya gizinya banyak. Tapi karena enggak punya uang, bahasanya gizinya banyak. Tapi sebetulnya juga memang hanya untuk menahan supaya tidak kelaparan. Itu santri. Jadi riadohnya santri itu harus dilakukan kalau ingin sukses. Maka milenial-milenial biar di luar sana yang sifatnya itu liberal, yang bahkan dekaden, terjadi dekadensi moral. Itu karena apa? Tidak ada yang menjaga. Di sini ini sudah dijaga oleh Allah, dijaga oleh kiai, asatid wal asatidah, dan dijaga oleh lingkungan. Ini, maka bersyukur para santri itu, karena dijaga oleh Allah. Era milenial adalah era kebebasan, era instan, era yang dimana bahkan orang tuanya itu dikatakan sebagai konservatif. Itu era milenial. Tapi milenial dalam tanda kutip, milenialnya para santri berbeda dengan milenialnya generasi-generasi yang ada di luar. Maka generasi-generasi yang ada di luar betul-betul liberal milenialnya itu, HP selalu megang. Perkembangan teknologi dan informasi bahkan seringkali disalahgunakan. Di sana ada konten yang positif, ada konten yang negatif, bahkan yang negatif dianggap lebih menarik daripada yang positif. Itu di era milenial ini, terutama bagi anak-anak muda. Dan teknologi informasi itu bisa dipelajari dalam waktu yang sangat cepat. Di era pandemi COVID, 1 minggu, enggak sampai 1 minggu yang asalnya kita itu tidak familiar terhadap teknologi informasi, 1 minggu kemudian kita sudah hebat di dalam mengoperasionalkan teknologi informasi. Maka anak-anakku sekalian enggak perlu khawatir. Sekarang ini masih dijaga oleh Allah, dijaga oleh para kiai, dijaga oleh kedua orang tua, dijaga oleh asatid wal asatidah, dan dijaga oleh temannya. 5 ini yang jaga ya, santri-santri kita ini. Maka sekarang orientasinya adalah orientasi belajar dan belajar. Bagaimana masa depan? Masa depan adalah masa kompetitif. Dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan,
fastabiqul khairat. Dan Al-Quran ini akan berlaku sepanjang zaman, tidak akan ada rekonstruksi Al-Quran. Tidak ada revisi Al-Quran. Tidak ada perubahan isi Al-Quran. Dan tidak ada tambal sulam Al-Quran. Al-Quran sepanjang masa. Jadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akan dijaga oleh Allah sepanjang masa. Itu Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, sekarang ini yang harus dipersiapkan untuk masa depan, apalagi sekarang ini kita kenal dengan era bonus demografi. Ngerti bonus demografi? Ngertos? Loh, ini tadi saya sudah bilang bonus demografi kan sudah dengar sesungguhnya. Bonus demografi. Jadi usia produktif di negara kita ini melimpah ruah. Termasuk model-model seperti sampean-sampean ini. Usia-usia seperti sampean ini. Yang imut-imut seperti ini. Ini melimpah ruah. Ibaratnya banjir generasi. Banjir generasi. Usia produktif di usia sekolah ini, mulai dari sekolah dasar, SMP, SLTA, sampai perguruan tinggi, ini usia produktif. Harus belajar, dan belajar. Ini yang disebut dengan bonus demografi dari sisi penduduk, kuantitas penduduk. Sekarang ini sudah mencapai 273 juta penduduk Indonesia dan semuanya makan nasi. Enggak ada yang makan roti cukup, itu enggak ada. Makan buah-buahan cukup itu enggak ada. Kalaupun toh ada kira-kira 1001. Semuanya itu makan nasi. Dan membutuhkan suplai terus-menerus itu. Salah satunya adalah suplai dari sisi edukasi, pendidikan. Ini kalau tidak dikelola dengan bagus, termasuk nyuwun sewu, yai, pondok pesantren tidak mengelola dengan bagus, lembaga pendidikan tidak mengelola dengan bagus, ini bukan lagi nanti akan menjadi bonus demografi, tetapi malapetaka demografi. Maka ada lembaga pendidikan yang hanya sekedar sebagai lembaga pendidikan ada, tapi tombok ati. Yang penting punya lembaga pendidikan. Tetapi ada lembaga pendidikan yang memang dikelola secara profesional. Seperti Nurul Ulum. Insya Allah dikelola secara profesional. Apalagi asatid wal asatidahnya juga masih imut-imut ya. Itu punya masa depan yang bagus lembaga pendidikan ini. Tapi kalau dikelola kebanyakan itu yang amit-amit, itu untuk beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan zaman berat, maka jangan berharap lembaga pendidikan itu maju. Karena pendidikan yang maju apabila dikelola dan dimanage dengan konsep out of the box. Keluar dari zona nyaman. Dan yang suka keluar dari zona nyaman itu adalah yang masih imut-imut. Jadi, sebuah lembaga pendidikan harus dikelola memang secara profesional, tidak bisa tidak. Untuk mengantarkan anak-anak kita memenangkan persaingan di masa depan. Dan persaingan masa depan adalah dibutuhkan orang-orang yang jiwa entrepreneur yang tinggi. Jiwa entrepreneur. Tapi jiwa entrepreneur saja enggak cukup tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi.
Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Orang-orang yang punya jiwa entrepreneur, yang tidak didukung dengan spirit keagamaan yang memadai, dia akan menghalalkan segala cara. Sedangkan hidup ini yang membuat kita tenang, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ada beberapa kunci untuk bagaimana supaya kita itu bisa memenangkan kompetisi di masa depan. Karena kompetisi masa depan tadi saya katakan adalah orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur lah yang dia nanti akan bisa memegang berbagai bidang di negara kita ini. Baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang seni, dalam bidang budaya, dalam bidang apapun adalah orang-orang yang punya jiwa entrepreneur yang memiliki spiritualitas yang kokoh. Dan spiritualitas itu kebanyakan adalah ada di pondok pesantren. Maka di pondok pesantren itu Cai, belajarnya juga dari manusia, juga dari spiritualitas. Dari manusia kita belajar dengan kiai, dengan asatid wal asatidah. Tapi dari spiritual, seringkali kita itu kalau sudah berdoa, tawasulnya kepada para nabi dan rasul, para aulia, para sesepuh, para pini sepuh, itu tawasul kita. Dan kita bisa belajar dari situ, itu spiritualitas. Dan itu dahsyat. Maka apa artinya rasionalitas dan spiritualitas tanpa didukung dengan, apa artinya rasionalitas dan intelektualitas? Tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh, semuanya akan tercerabut dari akar kemanusiaan. Maka spiritualitas ini menjadi penting, dan siapa yang punya spiritualitas adalah para santri, para santri. Seperti saudara-saudara sekalian ini. Maka ada 6 kunci kemajuan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah seseorang memiliki pemahaman agama yang benar dan ramah. Memiliki pemahaman agama yang benar dan ramah. Mendudukkan agama sebagai basis pengembangan keilmuan, sebagai basis pengembangan kehidupan bermasyarakat, sebagai basis pengembangan akhlakul karimah, sebagai basis pengembangan budaya dan peradaban. Ini adalah agama yang benar. Maka
Islam mengajarkan bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan oleh Allah di muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Dan role model, modelnya para model itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Banyak orang-orang orientalis, banyak orang-orang sekuler memuji-muji Rasulullah Muhammad SAW sebagai role model, modelnya para model. Maka di sana bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Jadi modelnya para model. Dan sekaligus juga memahami agama yang ramah. Orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi tidak ramah, itu bukan orang muslim di situ. Dia orang muslim tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang muslim. Contoh, menyakiti diri sendiri boleh enggak dalam Islam? Enggak boleh. Menyakiti diri sendiri aja tidak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Orang yang mengaku dirinya muslim, orang Islam, lalu kemudian melakukan bom bunuh diri, agar supaya mereka itu nanti mati syahid. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Karena apa? Dia sudah menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Insya Allah alumni Nurul Ulum tidak akan tertarik untuk jihad-jihad yang demikian. Itu bukan jihad fisabilillah, tetapi jihad konyol alias mati sangit. Menjadi bukan orang muslim, tetapi orang yang justru di situ mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin alumni-alumni nanti dari Nurul Ulum tetap berpegang teguh sebagai Islam rahmatan lil alamin. Islam agama yang ramah, agama yang moderat, agama yang toleran, agama yang harmoni, bukan agama yang mencekam dan menakutkan. Ketika itu mencekam dan menakutkan, berarti yang membawa Islam itu salah dan tidak perlu harus diikuti. Lihat Yai Badarudin, adem, sejuk, gitu ya. Saya tengok kanan kiri, enggak ada yang pakai jenggot panjang, yang morat-marit. Gitu. Enggak ada kelihatannya di sini. Karena apa? Sejuk sekali. Sejuk sekali. Apalagi dengan yang cengkrang-cengkrang itu. Hati-hati mbak-mbak, nanti yang dilihat ketika tampilan pertama cengkrang atau tidak. Gitu. Bicaranya antum, anti, ana, nahnu atau tidak. Gitu. Jadi itu ciri pertama di situ, ciri pertama. Maka Islam adalah agama yang kita harus memahami agama benar dan ramah. Katakan yang benar itu benar, walaupun toh itu pahit sekalipun. Katakan apa adanya, kejujuran. Kita enggak perlu ewuh pakewuh kalau dalam bidang berdakwah. Enggak perlu ewuh pakewuh. Apalagi saya katakan, nanti kalau kos di sini, tolong ya ikut jamaah di masjid mas. Ikuti masyarakat di sini tradisinya seperti apa, tahlil ya ikut tahlil. Mau sholawatan, ikut sholawatan. Dan juga pokoknya tradisi di sini ikuti semuanya. Oh tradisi di sini apa Pak? Oh ini nih saya jelaskan begitu. Saya dulu juga ikut begitu Pak, tapi sekarang nggak nyaman, saya keluar dari situ. Oh ya sudah, kalau begitu saya tidak jadi saya kontrakkan rumah ini pada Anda.
Itu, karena apa? Dia tidak ramah. Dia tidak mendudukkan sebagaimana keyakinan saya dan ajaran saya. Dan di mana Indonesia, yang pernah menghuni di Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah, masyarakat yang saling tolong-menolong, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang moderat, masyarakat yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ketika ada orang hadir di Indonesia yang membawa misi baru, budaya baru yang bertentangan, tolak itu semuanya. Rektor Unisma juga keras itu. Keras. Karena ajarannya Yai kan ngoten ya. Ngoten. Itu. Tegas. Tegas. Ini Pak WR3 ini partner kami untuk bagaimana sistem berpakaian di kampus. Awal masuk, semua surat pernyataan mengikuti tradisi cara berpakaian di Unisma. Tidak pakai cadar. Gitu. Tapi sekarang harus pakai masker loh ya. Bukan pakai cadar, bukan. Masker beda Yai, masker dengan cadar. 6 kunci untuk memenangkan masa depan. Yang pertama tadi adalah dia memahami agama dengan benar dan ramah. Yang kedua adalah napa maunya ini kok, sampai lupa saya. Yang kedua adalah dia menguasai tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga adalah dia memahami betul dan dia memiliki akhlakul karimah. Yang keempat dia adalah memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dan yang kelima adalah dia memiliki satu sinergisitas yang memadai satu sama lain, networking, dan sekaligus juga menguasai tentang teknologi informasi. Ini yang harus dia kuasai, 6 kunci dalam memenangkan persaingan di era global. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar berbuka ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya doakan mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi qurrata ayun. Kita semuanya dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari bala, jauhkan dari penyakit, wabah Covid mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan semuanya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Saya tunggu nanti suatu saat bisa hadir di Universitas Islam Malang, baik itu silaturahmi maupun juga masuk di Universitas Islam Malang. Saya membuka lebar-lebar bagi para guru, mungkin Yai suatu saat bisa muhibah ilmiah lah. Jadi berkunjung ke Unisma, bagaimana melihat perkembangan Unisma dan trik-trik apa yang nanti akan bisa kita sampaikan di forum yang lebih khusus, karena ini nanti kan akan disiarkan di Batu TV. Kalau di Batu TV saya keluarkan semua rumus-rumus atau trik-trik. Wah, ini kacau nanti ini. Ini tadi tidak saya keluarkan jurus-jurus kami. Jurus-jurus untuk mengembangkan Unisma itu. Nanti suatu saat bisa berkunjung ke Unisma dengan gurunya, dengan kepala madrasahnya dan lain sebagainya. Silakan datang ke sana. Trik-trik akan kita keluarkan. Di samping nanti keliling Unisma yang bisa melihat Unisma seperti hotel berbintang 5. Baik, terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.